Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah yang mudah-mudahan selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya membawa referensi dari kitab Qurratul Uyun. Ya. Di sini ada faidatun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faidatun. Jadi ini ada satu faidah. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullah, berkata seorang ulama yaitu Imam Ghazali rahimahullah, di dalam kitab ini dikatakan yanbaghi lil junubi, sangat dipentingkan sekali ya, harus diperhatikan sekali. Ini bagi seorang perempuan dan juga laki-laki yang mempunyai lil junubi, yang mempunyai hadas janabah. Jadi kalau yang belum paham, hadas janabah itu adalah hadas yang ketika pasangan suami istri sudah hendak melakukan ibadah. Maka di sini dikatakan alla yahliqa, kita itu tidak boleh untuk memotong rambut, mau rambut yang di kepala ataupun bulu, ya istilahnya bulu ataupun rambut yang ada di sekitar tubuh kita, itu tidak boleh. Wala yuqallima, dan kalau kita belum melakukan mandi besar, kita juga tidak dianjurkan untuk memotong kuku kita, seperti itu. Wala yukhrija daman, dan juga kita itu tidak boleh mengeluarkan darah. Itu kan kalau misalkan laki-laki yang suka apa itu dibekam gitu ya, itu kan suka ada keluar sedikit darah kan yang keluar. Nah, jadi kalau belum melakukan mandi besar, jangan dulu dibekam seperti itu. Wala ya'khudha syai'an min jasadihi, intinya kita itu tidak boleh membawa suatu perkara apapun itu yang ada di jasad kita. Ya misalkan kita memotong kulit misalkan dari sebagian kuku gitu ya, suka ada kulit-kulit mati. Nah itu juga apa aja deh yang ada satu hal itu yang berada di tubuh kita seperti itu. Wahwa junubun, kenapa? Karena sesungguhnya orang yang mempunyai hadas janabah li'alla ya'uda fil akhirati junuban hina yuraddu alaihi dhalik. Jadi agar orang yang mempunyai hadas janabah itu, maka sesuatu hal perkara itu dikhawatirkan tidak kembali di akhirat dikarenakan membawa hadas janabah tersebut. Apakah yang kita potong itu misalkan kukunya, mau rambutnya, ataupun menghilangkan darahnya, itu adalah alasannya menurut Imam Ghazali seperti itu ya. Jadi ini harus diperhatikan bagi pasangan suami istri yang mempunyai hadas janabah dan belum melakukan mandi besar. Yustahabbu, sekarang disunatkan, bahasanya yustahabbu, disunatkan lil junubi dzakaran kana au untha, yang mempunyai hadas janabah baik itu laki-lakinya, suaminya ataupun istrinya, disunnahkan untuk apa? Ayyatawadda'a, harus melaksanakan wudu inda iradatin naumi, ketika kita hendak mau melakukan tidur. Seperti itu. Jadi kan kalau misalkan pasangan suami istri itu sudah melakukan ibadah, tetapi misalkan tidak langsung dengan sesegera mungkin untuk melakukan mandi besar. Apalagi kalau melakukan ibadahnya malam hari ya, itu biasanya malas ya. Kalau langsung untuk melakukan mandi besar. Maka kebanyakan itu rata-rata ibu-ibu, bapak-bapak biasanya melakukan mandi besarnya itu ketika subuh ya. Dikarenakan mau melaksanakan sholat subuh kan, seperti itu. Nah, maka dikarenakan kita belum melakukan mandi besar, di dalam kitab ini itu dikatakan disunnahkan untuk melaksanakan wudu seperti itu. Hal ini juga qala fil mudawwanah, hal ini juga terdapat ada di dalam kitab Mudawwanah qala Malikun, yang berkata Imam Malik. Jadi sependapat apa yang dikatakan menurut mazhab Imam Syafi'i itu sependapat dengan yang disampaikan oleh mazhabnya Imam Malik. Ini keterangannya katanya ada di dalam kitab Mudawwanah. Wala yanamul junubu, maka kita itu tidak diperkenankan untuk tidur bagi orang yang mempunyai hadas janabah fi lailin au naharin, apakah kita mau tidurnya pada malam hari au naharin atau
siang hari. Jadi jangan berpikir yang malam aja, yang siang pun ya sama. Kalau kita melakukan ibadah siang, kemudian kita lelah, lantas kita melaksanakan tidur, ya sama aja, mau siang mau malam. Itu disunnahkan hatta yatawaddo'a wudu'ahu lis-sholati. Sehingga kita harus melaksanakan dulu wudu seperti bagaimana wudunya ya, seperti kita wudu seperti biasa. Kalau kita mau sholat kan di sini dikatakan wudu ahli sholati, seperti wudu ketika kita hendak mau melakukan sholat. Berarti niatnya sama, ya niatnya sama. Niat saya menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala, seperti itu ya. Bahkan diperjelas lagi ini waqala Ibnu Arafah. Bahkan diperjelas lagi keterangan ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Arafah bahwa disunnahkan kita untuk melaksanakan wudu seperti itu. Bahkan wa aujabahu Ibnu Habib. Bahkan kalau menurut pendapatnya Imam Ibnu Habib itu hukumnya bukan disunnahkan, tetapi diwajibkan. Oh, aku juga baru tahu ya, ternyata ada seorang ulama juga yang menghukuminya itu hukumnya wajib. Ini yang disampaikan Ibnu Habib. Tetapi kalau ay istihbaban 'alal masyhuri wudu'ahu lis-sholati kama fil mudawwanah. Tetapi kaul pendapat ulama yang lebih masyhur itu mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah saja, tidak sampai mewajibkan seperti itu. Wala yustahabbu lahu at-tayammumu. Gimana misalkan inda ta'adzuril wudu'i? Gimana nih misalkan kalau kita itu tidak bisa melaksanakan wudu? Apa dikarenakan tidak ada air sama sekali, misalkan apa dikarenakan alasannya kita tidak boleh terkena oleh air, misalkan oleh dokter, apakah itu masih disunnahkan kita menggantikan wudu dengan tayamum, karena pengganti wudu itu adalah tayamum. Kalau begitu, kalau kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan wudu, apakah masih disunnahkan untuk kita melaksanakan tayamum? Maka di sini barusan dikatakan wala yustahabbu. Kalau itu mah tidak disunnahkan. Jadi kalau misalkan kita tidak dapat menemukan air sama sekali, maka tidak disunnahkan kok menggantikan wudu dengan tayamum. Berarti ini adalah mungkin bagi orang-orang yang kebetulan sekali tidak sulit untuk menemukan air, ataupun dikarenakan rukhsah-rukhsah yang lainnya untuk melakukan tayamum. Seperti itu ya. Nah, jadi bisa dipahami di sini ya. Ingat pembelajaran kali ini bagi pasangan suami istri, jika mempunyai hadas janabah, kalau kita tidak langsung melakukan mandi besar, apa barusan katanya? Sunnah kita melaksanakan wudu. Kalau kita tidak melaksanakan wudu, maka itu hukumnya adalah dimakruhkan ya. Seperti begitu juga kalau kita enggak gimana teh kalau aku mah enggak udah melakukan ibadah itu aku enggak langsung tidur. Apakah itu tetap masih disunnahkan? Tetap masih disunnahkan meskipun kita tidak mau tidur ya. Misalkan kita sudah melakukan ibadah, kita tidak tidur tetapi kita melakukan aktivitas yang lain. Apakah kita makan, apakah kita bersantai, itu tetap saja. Mau kita tidur, mau kita makan, mau kita bersantai aktivitas yang lain, itu tetap sama. Hukumnya adalah disunnahkan. Dan untuk pembelajaran yang kedua, ingat sebelum melakukan mandi besar, menurut Imam Ghazali, kita jangan mengeluarkan anggota badan ataupun menghilangkan anggota badan yang ada fisik yang ada di dalam tubuh kita ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam kitab Qurratul Uyun ini begitu bermanfaat bagi kita semuanya, wabil khusus bagi pasangan suami istri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.